Pejuang Siswa masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Seperti biasanya Anda bisa sediakan kertas terlebih dahulu, Anda bisa tulis soalnya terlebih dahulu, begitu juga Anda bisa tulis rumusannya. Setelah Anda selesai, kita baru diskusikan atau kita perlu bahas secara lebih rinci. Anda bisa sediakan juga pulpen dengan warna yang berbeda. Di sini saya tulis dengan menggunakan pulpen hitam dan saya bahas menggunakan pulpen atau spidol warna merah. Dan di sini semuanya ini sebenarnya ada polanya, ada rumusannya, dan Anda harus belajar itu. Dan sebenarnya rumusan-rumusan yang ada dalam TOEFL tersebut itu sudah saya tulis di buku-buku saya. Yang pertama di situ ada di konsep belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol, dan vocabulary TOEFL dari nol. Dan buku yang terakhir di situ adalah konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Dan syukur alhamdulillah sudah banyak yang lolos skor TOEFL-nya, sudah banyak yang bisa bahasa Inggris setelah mereka belajar dari buku-buku yang sudah saya tulis. Dan buku ini tidak hanya berupa buku saja, tapi sudah dilengkapi dengan video tutorial atau berupa e-course. Jadi Anda belajarnya buka buku sambil buka e-course-nya. Penjelasan buku tersebut itu ada di e-course-nya. Jadi dimanapun Anda belajar, dimanapun Anda berada, Anda bisa belajar. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas soal nomor 1 sampai nomor 4. Oke, soal nomor 1. The skier would rather bla 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 through the mountains than go by bus. Anda harus tahu terlebih dahulu, di sini ini babnya adalah modal auxiliary. Oke, modal auxiliary. Anda harus tahu bahwasanya auxiliary itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah primary auxiliary, yang kedua adalah modal auxiliary. Yang pertama adalah primary auxiliary, yang pertama primary auxiliary, yang kedua adalah modal auxiliary. Lah, primary auxiliary itu seperti apa? Primary auxiliary itu seperti is, am, was, were. Itu babnya adalah part of speech, bagian verb-nya. Jadi bagiannya adalah bagian verb. Di situ primary auxiliary itu adalah seperti is, am, was, were, do, does. Itu semuanya adalah primary auxiliary. Sedangkan modal auxiliary itu banyak sekali. Itu ada can, ada must, ada should, ada would rather. Nah, di sini adalah would rather. Would rather ini adalah modal auxiliary. Nah, modal di sini bukan modal usaha ya. Jadi modal di sini maksudnya adalah kata kerja bantu. Nah, kalau untuk bab modal auxiliary Anda bisa buka di yang sudah memiliki buku, Anda bisa buka di chapter sebentar ya. Oke, babnya adalah modal auxiliary. Jadi ada must, ada would rather, ada can, ada should, dan lain sebagainya. Itu modal. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol sudah saya tulis lengkap. Lah, perlu Bapak Ibu tahu bahwasanya would rather ini adalah modal auxiliary. Lah, Anda harus tahu di sini rumusannya terlebih dahulu. Rumusannya adalah modal harus bertemu dengan bare infinitive. Modal itu harus ketemu dengan apa? Bare infinitive. Bare ini artinya telanjang. Bare itu artinya telanjang. Artinya telanjang. Atau kata kerjanya harus kata kerja murni. Jadi tidak bare. Jadi modal itu harus ketemu dengan bare infinitive. Bare itu artinya telanjang. Atau kata kerjanya harus kata kerja murni. Tidak boleh ketemu dengan verb to
tidak boleh ketemu dengan verb 3, verb ing atau to infinitive. Jadi modal itu harus ketemu dengan bare infinitive. Bare infinitive itu artinya telanjang atau murni, berarti tidak boleh ketemu dengan verb to, verb ing, verb 3 dan to infinitive, tidak boleh. Harus ketemu dengan kata kerja murni atau bare infinitive. Dari sini kita bisa mengerjakan soal nomor 1. The skier would rather bla bla bla. Berarti di sini to travel ini berarti salah. Kenapa salah? Karena ini adalah to verb 1. Nah, to verb 1 ini salah. Kenapa? Modal tidak boleh ketemu dengan to infinitive. Berarti yang A salah ya. Yang B, ini traveled by train. Nah, di sini ada traveled. Ini adalah verb to. Nah, traveled ini verb to ya. Would rather traveled by train. Ini berarti juga salah. Kenapa? Karena modal tidak boleh ketemu dengan verb to. Yang D, traveling by train ini juga salah. Kenapa? Karena ini adalah verb ing, tidak boleh ketemu dengan verb to, verb 3, verb ing atau to infinitive, tidak boleh. Berarti yang D salah. Yang benar yang mana, Sir? Yang benar adalah yang C, travel. Travel ini adalah bare infinitive atau kata kerja murni. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kata kuncinya adalah Anda harus tahu would rather di sini adalah modal auxiliary. Modal itu ada banyak sekali, salah satunya adalah would rather. Nah, untuk mengetahui macam-macam modal Anda bisa pelajari di buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol. Oke. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Jadi modal harus ketemu dengan bare infinitive. Yang kedua, modal tidak boleh ketemu dengan verb to, verb 3, verb ing atau to infinitive. Yang kedua, Brenda score on the test is the highest in class. Jadi nilainya Brenda itu di ujian itu tertinggi. Jadi nilainya Brenda itu tertinggi di kelas. Nilainya Brenda itu tertinggi di kelas. Lah, Anda harus tahu di sini ada kata pilihan gandanya. Di sini ada last night. Lah, last night ini berarti menunjukkan adalah past. Last night itu menunjukkan past, ya. Past. Lah, untuk membentuk past modal itu, ini ada rumusan nomor 2. Bentuk past pada modal rumusannya adalah modal plus have plus verb 3. Jadi untuk membentuk past rumusannya adalah modal plus have plus verb 3. Nah, ini. Berarti di sini ini kan semuanya past. Bentuk yang membentuk past di situ adalah modal plus have plus verb 3. Lah, di sini adalah modal, spidolnya habis. Nah, modal plus have plus verb 3. Nah, kalau ini should study, ini jelas salah. Karena apa? Ini bukan bentuk past. Kalau bentuk past, rumusannya bagaimana? Modal plus have plus verb 3 ini ya. Ini rumusan yang nomor 2 ya tadi ya. Nah, yang B modal plus have plus verb 3. Yang C modal plus have plus verb 3. Ini modal plus have plus verb 3. Yang D, she had to study hard last night. Ini salah. Ini belum saya belum ambil jawaban dulu ya, yang D ya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, setelah Anda mengetahui aturan bahwasanya modal harus ketemu dengan bare infinitive. Yang kedua, untuk membentuk pastnya itu adalah modal plus have plus verb 3. Yang perlu Bapak Ibu semuanya perhatikan adalah fungsi dari modal. Nah, fungsi dari modal itu
Ini kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini di bab 22 atau chapter 22 tentang modal auxiliary. Nah, di sini ada 14 fungsi modal. Ini ada berapa? 14 fungsi modal. Di situ ada possibility, impossibility, habitual action in the past, ada wish atau harapan, ada request dan seterusnya. Ada 14 fungsi. Nah, di sini ini adalah fungsi tentang possibility. Possibility atau tingkat kemungkinan. Jadi ini adalah possibility, tingkat kemungkinan. Di situ kalau di buku ini, di buku konsep belajar TOEFL dari nol, itu adalah di fungsi yang pertama, possibility, tingkat kemungkinan. Berarti tingkat kemungkinan itu adalah disebut dengan modal conclusion atau modal kesimpulan. Di sini nilainya Brenda itu pada tes itu tertinggi. Kemungkinan besar tadi malam dia belajar dengan rajin, dia belajar dengan giat. Nah, di situ untuk possibility itu kita menggunakan ISMR itu 100%. Kalau saya ngomong Azkia, ini kebetulan saya rekaman dengan anak saya namanya Azkia. Azkia is in the class. Kalau Azkia is in the class, berarti 100% Azkia berada di kelas. Nah, untuk modal possibility atau kesimpulan di sini, kita bisa menggunakan must. Must itu bukan hanya berarti harus. Jadi must itu juga memiliki arti kemungkinan besar. Kita bisa mengatakan Azkia must have studied hard. Jadi Azkia kemungkinan besar belajar dengan rajin last night, tadi malam. Nah, di sini possibility-nya kalau must itu 95%. Nah, terus di situ ada may, could, might, itu 50%, artinya mungkin. Contoh, she may go to office. Dia mungkin, kalau may bisa pakai could, bisa pakai might, itu kemungkinan 50%. Jadi modalnya di sini apa saja tadi? Kalau ISMR itu bukan modal, tapi sebuah kepastian 100%. Kalau 95%, di sini tulisannya 95%. Ini referensinya saya ambil dari bukunya Understanding English Grammar. Ini 95% itu adalah must. Must ini artinya kemungkinan apa? Kemungkinan besar. Nah, ini modal konklusi ini ya. Terus 50% itu kita bisa pakai may, might, sama could. Jadi may, might, could itu 50% artinya mungkin. Nah, ini saya hanya cuplik materi dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Ini saya cuplik saja. Kalau lebih lengkapnya, penjelasan lebih rincinya, lebih spesifik, itu Anda bisa pelajari di buku dan di e-course yang saya sudah buat ya. Oke, jadi modalnya yang mungkin digunakan untuk menarik kesimpulan ini adalah must, may, might, could. Kalau kita mengatakan nilainya Brenda di ujian tersebut tertinggi, kesimpulannya adalah kemungkinan besar dia belajar dengan rajin tadi malam. Nah, di sini kalau should di sini tidak ada. Karena modal yang digunakan must, may, might, could. Should tidak ada. Berarti should ini salah. Nah, kesimpulannya dia belajar dengan rajin tadi malam ini menggunakan must. Berarti jawabannya yang benar adalah she must have studied hard last night. Dia kemungkinan, must ini bukan diartikan harus ya. Must ini diartikan kemungkinan. Dia kemungkinan besar
belajar dengan rajin tadi malam. Nah, Anda harus tahu ya. Jadi can ini artinya fungsinya banyak. Contoh, I can do the test well. Can ini artinya ability, kemampuan. Saya bisa mengerjakan ujian ini dengan benar. Berarti can itu artinya kemungkinan. Terus kalau saya ngomong can I borrow your handphone, berarti ini adalah asking permission atau saya minta izin. Can I borrow your handphone? Nah, terus ketika saya ngomong you can use my handphone, kamu bisa menggunakan HP-ku. Ini giving permission. Nah, artinya di sini must di sini tidak hanya memiliki arti harus yang di situ disebut dengan modal necessity, tapi must di sini juga untuk possibility atau tingkat kemungkinan. Jadi kemungkinan besar Brandas itu adalah belajar dengan rajin tadi malam. Anda harus menghafalkan fungsinya. Satu, untuk belajar bahasa Inggris, Anda harus hafalkan kaidahnya. Kaidahnya seperti ini. Nama modalnya apa saja, kaidahnya bagaimana, fungsinya bagaimana, Anda harus menguasai. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Kenapa yang C? Karena emas di situ adalah modal untuk mengekspresikan possibility atau kemungkinan. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Lah, rumusnya adalah modal plus have plus verb 3. Yang modal plus have plus verb 3 itu antara B sama C. B sama C. Bedanya apa? Bedanya yang B ini bukan untuk mengekspresikan possibility. Kalau untuk possibility itu mas 95%, may, might, could 50%. Terus yang D ini tadi belum saya bahas ya. She had to study hard last night. Dia harus lah. Had to ini artinya harus. Dia harus belajar dengan rajin tadi malam. Ini juga salah karena bukan masuk modal possibility atau tingkat kemungkinan. Bisa dipahami ya. Semoga bisa memahamkan Anda. Kalau Anda bisa paham dengan penjelasan saya, Anda bisa komen. Kalau Anda sudah lulus TOEFL-nya setelah menonton video-video saya, baik yang sudah membeli buku atau menonton secara gratis yang ada di YouTube, Anda juga bisa komen. Tujuan komentarnya apa? Tujuan komentarnya adalah untuk memberikan semangat kepada teman-teman yang lain yang juga sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Mereka juga biar semangat untuk mendapatkan beasiswa. Kenapa? Karena kalau kita tidak mendapatkan beasiswa, mungkin biaya studi sangat mahal. Maka saya sarankan Anda untuk berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Maka dari itu tagline saya adalah pejuang beasiswa ya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 3. On the average, the healthy heart bla 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 to pump 5 tablespoon of blood with every beats. Lah, pilihan gandanya di sini ada must, ada ought, ada can, ada should. Lah, Anda harus tahu di sini di aturan pertama modal harus ketemu dengan very infinitive. Modal tidak boleh ketemu dengan verb to, verb 3, verb ing atau to infinitive. Tapi Anda harus catat juga ada modal yang diikuti dengan to. Jadi modal yang diikuti dengan to. To-nya modal diikuti dengan to. Lah, itu apa saja? Itu hanya 3 saja. Yang pertama adalah ought to, be to, sama ada 4 ya. Ada 4 ya. Yang pertama adalah ought to. Anda harus tulis ought to. Yang kedua adalah be to, used to, sama be supposed to. Nah, penggunaannya bagaimana? Itu sudah saya tulis, saya jelaskan di buku yang hijau tadi. Oke, jadi modal tidak boleh diikuti dengan to infinitive, tapi ada beberapa modal yang harus dilekati to ya, yaitu ought to, be to, used to, be supposed to. Nah, ini ada to. Nah, di sini kalau must ada enggak? Tidak ada, berarti salah. Can ada enggak?
ought to, be to, used to, be supposed to tidak ada. Should juga tidak ada. Yang ada adalah ought to. Berarti yang benar adalah yang B. Kemudian soal terakhir, mudah bukan? Mudah kalau tahu ilmunya ya. Kata kuncinya mudah kalau tahu ilmunya. Soal yang terakhir nomor 4, light can travels from the sun to the earth in 8 minutes and 20 seconds. Lah, ini yang salah yang mana? Light, cahaya itu adalah sebagai subjeknya. Ini adalah verb berupa modal. Lah, ingat tadi modal harus ketemu dengan bare infinitive, tidak boleh ketemu dengan verb to, verb 3, verb ing to infinitive. Ketika subjeknya adalah it, tidak boleh juga ditambahkan s atau is. Ini tidak boleh. Makanya yang salah yang mana, Sir? Yang salah ada yang B. Makanya travel di sini tidak boleh ada s-nya. Makanya harus light can travel, gak boleh travels. Kenapa? Karena modal harus ketemu dengan bare infinitive, kata kerja murni. Tidak boleh ditambahkan s atau is. Jadi jawabannya adalah yang A. Jika Anda merasa bahwasanya penjelasan ini sangat bermanfaat, Anda bisa komen yang positif, kasih stimulus teman-teman yang lain supaya rajin belajar lagi. Jika Anda masih bingung dengan materi yang saya sampaikan ini memang levelnya agak sedikit tinggi. Tapi kalau Anda pengen belajar dari nol untuk menguasai TOEFL, Anda bisa belajar di buku-buku saya yang disertai dengan e-course-nya, video pembelajarannya. Yakni ada di konsep belajar TOEFL dari nol, ada juga di belajar listening TOEFL dari nol, dan untuk vocabulary TOEFL dari nol. Jadi 3 buku ini akan mengajarkan Anda TOEFL dari nol. Tapi jika Anda pengen belajar bahasa Inggris dari nol, ini buku terbaru saya, ada 120 video. Di e-course-nya ada 120 video, Anda bisa pesan di nomor rumahcerdasbahasaiinggris.com. Sekian untuk video ini, terus belajar tingkatkan kemampuan dan saya doakan Anda semakin sukses di studi dan di karir. Sekian, terima kasih.